Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Hai. Balik lagi kita belajar geografi kelas 12 di materi wilayah dan tata ruang bersama kakak. Oke, ini adalah video kedua setelah yang video kemarin kita bahas tentang apa itu wilayah, apa itu pewilayahan, dan apa itu tata ruang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan wilayah, 2 itu pembangunan wilayah, dan yang ketiga adalah pusat pertumbuhan wilayah. Langsung aja. Ya, ke perkembangan wilayah. Nah, ini perkembangan wilayah itu apa sih? Suatu wilayah itu kalau dikatakan berkembang, berarti kan yang tadinya dia wilayahnya belum maju menjadi daerah yang maju gitu, atau wilayah yang maju. Oke, ada faktor si wilayah itu untuk bisa berkembang. Apa aja faktornya? Ada faktor internal, itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan teknologinya. Yang kedua itu ada faktor eksternal atau faktor yang dari luar. Faktor eksternal itu interaksi, interrelasi, interdependensi. Masih ingat definisinya? Interaksi itu adalah hubungan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Interrelasi itu hubungan yang ada sebab akibatnya. Kalau interdependensi, hubungan yang mengakibatkan mengakibatkan ketergantungan. Nah, dengan wilayah lain. Dan kalau misalkan suatu wilayah berinteraksi, pasti akan berkaitan dengan aksesibilitas. Maksudnya gimana? Kalau wilayahnya itu mudah dijangkau atau mudah diakses, maka suatu wilayah itu akan lebih mudah untuk berkembang gitu. Terus yang ketiga ada faktor geografis. Faktor geografis berarti di sini dia berhubungan dengan posisi dan letak. Oke. Terus yang keempat ada manajemen wilayah. Manajemen wilayah itu berarti peran dari si aparatur wilayahnya atau peran dari pemerintahnya untuk mengembangkan wilayah tersebut. Yang terakhir itu ada faktor historis atau faktor sejarah. Wilayah itu tuh dulunya apa sih? Kok sampai sekarang bisa maju sangat pesat gitu. Contohnya kayak Jakarta. Dulunya waktu kolonial Belanda itu kan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Sampai sekarang Jakarta itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat perdagangan juga. Itu adalah faktor perkembangan wilayah. Nah, terus di sini ada strategi pengembangan wilayah. Kalian tahu dong, pasti pernah jalan-jalan ke sebuah tempat yang tempatnya itu sepi gitu atau belum maju. Tapi mungkin beberapa tahun kemudian atau dalam jangka waktu tertentu wilayah itu bisa sangat maju gitu. Itu kenapa? Nah, itu orang yang membangun atau sekelompok masyarakat yang membangun itu pasti dia punya strategi dalam pengembangan wilayah. Apa aja strateginya? Lihat, yang pertama itu ada kutub pertumbuhan atau growth pole. Nah, di sini dia bilang kalau pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di lokasi tertentu. Karena itu, untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi, maka harus dibangun beberapa tempat pusat kegiatan ekonomi yang disebut dengan kutub pertumbuhan. Gitu. Jadi kalau misalkan suatu wilayah itu mau maju, harus ada kutub pertumbuhannya.
Itu menurut teori kutub pertumbuhan growth pole. Nah, di sini di kutub pertumbuhan growth pole ini ada kekurangannya, yaitu pertumbuhan wilayahnya lebih diorientasikan kepada pertumbuhan yang ada di perkotaan gitu. Jadi di wilayah pusatnya aja yang tumbuh, sedangkan di wilayah sekelilingnya itu hanya dijadikan sebagai penyuplai kebutuhan si pusat, sehingga pusatnya itu semakin tumbuh, tapi wilayah sekitarnya atau kita kenal dengan istilah hinterlandnya ini itu semakin apa ya, ibaratnya semakin nggak maju gitu, atau semakin rugi lah bahasanya itu. Terus muncul strategi yang kedua, itu regional networking. Nah, di sini respon dari kegagalan kutub pertumbuhan. Kenapa tadi kutub pertumbuhan itu dibilang gagal? Ya karena ketika kutub pertumbuhan yang kota makin maju, yang desanya makin kesusahan dalam ekonomi gitu, atau ibaratnya muncul ketimpangan ekonomi yang besar gitu. Oke, nah di sini tadi hinterland kota ya, nanti kita akan banyak pakai istilah hinterland, jadi harus paham dulu. Hinterland kota itu adalah daerah, ini aku tandain, daerah yang berbatasan dengan kota, dia itu berbatasan dengan kota, dan baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan pengaruh dari kotanya gitu. Karena dia berbatasan pasti dapat pengaruh. Hinterland itu pemasok sumber daya. Nah, dia juga sebagai pemasok sumber daya baik alam maupun manusia bagi kota tersebut. Tadi yang udah di awal yang tadi aku bilang itu, kalau hinterland itu sebagai penyuplai kebutuhan kota gitu. Oke, nah di sini ada perbedaan antara teori kutub pertumbuhan atau growth pole dan regional networking. Apa bedanya? Lihat. Pertama itu dari pengembangan sektor basisnya atau perkembangan sektor dasar deh. Kalau teori growth pole atau kutub pertumbuhan itu adalah ekonomi perkotaan, artinya orientasi ekonominya itu di perkotaannya. Sedangkan kalau regional networking itu lebih kepada potensi masing-masing wilayah. Maksudnya apa? Setiap wilayah kalau dia punya potensi, dia bisa berkembang dari potensinya. Jadi nggak bergantung di kota gitu. Terus yang kedua itu ada sistem perkotaan. Sistem perkotaan tuh maksudnya gimana? Ini interaksi antara si pusat kota atau kota utama dengan hinterlandnya. Kalau yang kutub pertumbuhan atau growth pole, interaksinya itu dia pusat dengan hinterland atau kota utama dengan kota hinterlandnya atau daerah di sekelilingnya. Kalau regional networking, yang namanya regional berarti kan dia wilayah yang meluas gitu. Nah, di sini selain hubungan antara pusat kota dengan wilayah sekelilingnya atau hinterlandnya, itu juga berkaitan dengan daerah di sekitarnya juga gitu. Jadi hubungannya itu nggak cuma sebagai penyuplai dan yang disuplai, tapi sama-sama membangun gitulah bahasanya. Terus ketiga, keterkaitan desa dan kota. Maksudnya hubungannya lagi tadi gimana? Timbal baliknya gitu. Kalau growth pole itu dia satu arah. Jadi cuma hinterland atau daerah sekitar menyuplai kotanya. Kalau regional networking itu berjalan dua arah atau dia itu saling membangun satu sama lain. Perencanaannya, kalau growth pole atau kutub pertumbuhan itu top down. Artinya kota utama itu dia membangun yang di bawah-bawahnya gitu. Kalau regional networking itu dia bottom up atau membangun dari bawah dulu gitu, sehingga terbangunlah sebuah kota yang maju gitu. Terus terakhir itu kebijakannya. Kebijakan kalau growth pole atau kutub pertumbuhan itu adalah investasi kota. Jadi kotanya dulu yang dibagusin, karena tadi dia berpikir kalau suatu wilayah itu nggak akan bisa terbangun kalau nggak ada kutub pertumbuhannya gitu. Makanya dia membangun kutub pertumbuhannya dulu nih. Kalau regional networking itu pembangunannya dari desa. Kenapa? Tadi dia mengacu pada yang ini nih, yang bottom up ini gitu. Karena desa kan dia dari bawah atau daerah bawah gitu kan, makanya dia membangun desanya dulu sehingga terbentuklah kota yang maju gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Strategi pengembangan wilayah yang selanjutnya. Nah, strategi pengembangan wilayah ini nanti akan berkaitan dengan dua strategi tadi nih. Coba kita lihat. Desentralisasi teritorial.
Ini adalah strategi pembangunan dari bawah. Tadi yang bottom up berarti dia itu sama kayak yang regional networking gitu. Jadi sepaham gitulah. Terus agropolitan. Agro berarti dia berhubungan dengan pertanian kan. Nah, di sini maksudnya apa? Kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya lokal. Sumber daya lokal di sini kan agro kan pertanian. Berarti kalau wilayahnya itu punya pertanian yang baik, yaitu dijadikan sebagai sumber daya dari wilayah tersebut gitu untuk bisa maju. Terus yang ketiga, pengembangan kota kecil menengah. Nah, kota kecil menengah ini maksudnya kota kecil dan menengah ya. Aku tambahin ya di sini deh. Ini dan kota kecil dan kota menengah maksudnya. Kota kecil dan kota menengah ini dia dijadikan partner pembangunan wilayah pedesaan yang sebelumnya dilakukan oleh kota besar. Maksudnya apa? Jadi kan kita tahu nih ada hubungan antara desa dan kota yang saling berkaitan, di mana desa itu penyuplai kota dan kota itu berkewajiban untuk membangun desanya. Tapi muncul suatu masalah ketika di kota itu terjadi kepadatan penduduk yang sangat besar. Akibatnya, kepadatan penduduk yang tinggi, permintaan menjadi tinggi, harga-harga di kota menjadi tinggi. Harga di kota menjadi tinggi, harga tanahnya, harga barang-barangnya, harga makanannya, sehingga si kota ini sudah tidak bisa lagi mengimbangi atau membantu perkembangan desanya. Gitu. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah sistem di mana kota kecil dan kota menengah yang dia itu masih terus berkembang untuk membangun si desa tadi itu untuk maju gitu. Itu maksudnya pengembangan kota kecil dan menengah gitu. Lanjut, strategi pengembangan wilayah berikutnya. Ini ada integrasi spasial. Integrasi berarti dia artinya itu kan bersatu gitu loh, integrasi itu. Menciptakan suatu jaringan produksi, distribusi, pertukaran yang mantap, mulai dari desa, kota kecil, kota menengah, sampai dengan kota besar. Oh ini hilang, kota menengah, nah kota besar atau metropolitan. Maksudnya gimana? Nah di sini jadi dari desa, kota kecil, kota menengah, kota besar, mereka itu berintegrasi untuk sama-sama membangun gitu. Terus ada lagi rural urban linkage atau ini sistem interaksi wilayah. Nah, rural ini aku tulis di sini deh. Rural itu dia artinya rural itu dia artinya desa. Sedangkan urban itu dia artinya adalah kota. Gitu. Jadi, kalau ada rural urban linkage itu artinya interaksi antara si desa dengan kota itu gimana. Nah ini ada sistem interaksinya nih. Apa aja tuh? Satu, wilayah perkotaan adalah tempat produksi barang. Oke, kita di sini catat. Wilayah perkotaan itu adalah tempat produksi barang. Dia sebagai tempat pelayanan juga. Dia sebagai penyuplai teknologi, penyuplai ide-ide pembangunan, serta memberikan kesempatan kerja dan upah yang tinggi. Itu adalah peran dari kota. Peran desanya apa? Nah ini, wilayah desa itu tempat dihasilkannya bahan mentah. Terus ada juga produksi pertanian, berarti kan untuk kebutuhan makanan ya. Terus ada juga kerajinan dan industri kecil atau industri rumah tangga, tenaga kerja dan pemilik modal gitu. Nah, itu adalah peran perdesaannya. Jadi kota itu tempat mengolahnya, desa itu pemberi bahan bakunya, gampangnya gitulah. Oke, kemudian yang ketiga, sistem yang ketiga itu adalah sarana dan prasarana serta kelembagaan yang memungkinkan terjadinya interaksi. Oke, yang namanya orang mau bekerja sama pasti butuh interaksi dong. Nah ini makanya harus ada interaksi antara wilayah kota dengan wilayah desa. Interaksinya gimana? Ya bisa dengan transportasi atau dengan sarana komunikasinya gitu. Itu adalah strategi pengembangan wilayahnya. Oke, bisa ya? Lanjut. Nah ini ada tahap perkembangan wilayah. Tadi kan kita di awal banget itu udah bilang kalau
wilayah itu yang namanya berkembang, yang tadinya belum maju jadi maju. Nah sekarang menurut Rostow itu Rostow ini bilang kalau suatu wilayah itu ada tahapan dalam perkembangannya. Ini tahapannya. Ada masyarakat tradisional dari yang paling bawah, prakondisi tinggal landas, pendewasaan, sama konsumsi masyarakat tinggi. Yang masing-masing punya ciri-cirinya. Kita lihat ciri-cirinya. Pertama, masyarakat tradisional itu produksinya terbatas. Ya iya, karena masyarakat tradisional itu menggunakan alat-alat produksi yang masih terbatas gitu. Jadinya jumlah produksinya juga itu masih terbatas. Kedua, cara produksinya masih primitif atau masih sederhana lah bahasanya. Yang ketiga, cara hidup masyarakat itu masih dipengaruhi nilai turun-temurun. Jadi masih dipengaruhi adat yang kuat gitu. Terus yang kedua, prakondisi tinggal landas. Di sini muncul perekonomian yang mulai tumbuh. Biasanya ketika perekonomian suatu wilayah mulai tumbuh, ada kegiatan yang dilakukan sama masyarakatnya, yaitu interaksi gitu. Jadi ada interaksi dari wilayah itu dengan wilayah lainnya, sehingga menggerakkan perekonomian di wilayah itu. Yang ketiga, masa tinggal landas, ciri-cirinya. Nah ini dia masa yang berubahnya itu drastis gitu. Ada revolusi politik, inovasi, modernisasi, perekonomiannya maju. Jadi di sini aspeknya itu naiknya tuh signifikan gitu. Nah, di masa tinggal landas ini masyarakatnya itu udah lebih maju atau bahkan sangat maju dibandingkan 2 tahap sebelumnya. Terus, masa pendewasaan. Di sini keadaannya udah maju tapi perlu dimatangkan. Pertama, dia itu sektor industrinya semakin penting. Di lain pihak, sektor pertanian mengalami penurunan gitu. Nanti kamu akan belajar tentang negara maju dan negara berkembang gitu. Dimana negara maju itu biasanya sektor perekonomian itu bergerak di bidang industri dan jasa, sedangkan kalau negara berkembang itu bergeraknya di bidang pertanian. Nah, ketika masa pendewasaan ini, suatu wilayah itu lebih kepada sektor perindustrian ekonominya, dan sektor pertaniannya itu mulai dikurangi gitu atau mulai mengalami penurunan. Yang terakhir itu adalah konsumsi masyarakat tinggi. Cirinya, orientasinya itu tidak lagi pada masalah produksi, akan tetapi lebih difokuskan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas. Garis bawah ya. Oke, aku ganti warna dulu jadi kuning. Di sini ada peningkatan kualitas dari konsumsi Nah, peningkatan kualitas konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya gimana? Jadi di sini masyarakatnya itu sudah tidak terkendala lagi dengan kuantitas atau tingkat perekonomiannya dia, tapi sudah mulai memikirkan ini sesuatu hal yang dipakai sama masyarakatnya itu udah berkualitas dengan baik atau belum gitu. Kualitas konsumsinya bagaimana? Itu konsumsi masyarakat yang tinggi gitu. Sampai sini paham ya? Ini tentang tahap perkembangan wilayah dari Rostow. Oke? Next. Pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Kita masuk ke pembangunan wilayah sekarang. Tadi perkembangan berarti kan dari yang tadinya belum maju jadi maju. Ketika si wilayah itu maju, maka pasti dikatakan wilayahnya berkembang gitu kan. Kemudian kalau misalkan wilayahnya berkembang, pasti si wilayah itu juga terbangun. Tapi kita bisa ngelihat dari mana sih si wilayah itu terbangun atau belum. Nah, ada indikator untuk menentukan suatu wilayah itu terbangun atau belum. Indikator pembangunan dari segi kuantitatif atau dari segi angka gitulah, dilihat dari nilainya. Itu yang pertama, pendapatan per kapita. Udah jelas kalau pendapatan per kapita tinggi berarti pembangunan itu berjalan gitu kan. Yang kedua, ada politik, tingkat korupsinya, peran pemerintahnya bagaimana gitu. Yang ketiga, sosial. Ini ketersediaan jasa pendidikan dan lain-lain. Maksudnya ketersediaan fasilitas di wilayah tersebut gimana. Yang keempat, itu demografi atau angka yang berhubungan dengan kependudukan. Ada angka kelahiran, kematian,
kematian bayi, misalkan pertumbuhan penduduknya seperti apa, itu termasuk indikator pembangunan. Yang kelima, yang terakhir itu adalah lingkungan, perilaku dan sikap dari suatu masyarakat dalam negara itu gitu, gimana gitu. Nah, contohnya apa sih kalau lingkungan? Bisa deh kayak indeks indeks polusi gitu, atau pencemaran, itu bisa termasuk ke dalam indikator lingkungan. Sekarang yang kualitatif itu kan sesuatu hal yang tidak bisa diukur gitu kan, atau sesuatu hal yang tidak diangkakan gitu bahasanya. Nah, di sini kehidupan masyarakat dan kualitas hidup masyarakatnya seperti apa, sudah baik ataukah belum, itu adalah indikator secara kualitatif gitu. Itu tentang pembangunan wilayah. Oke, ini yang ketiga, tentang pusat pertumbuhan wilayah. Ini adalah materi yang terakhir yang kita bahas. Nah, pusat pertumbuhan wilayah. Tadi kita udah tahu kalau wilayah itu dia berkembang dan dia itu terbangun. Ketika suatu wilayah itu berkembang dan terbangun, pasti ada yang mengembangkan wilayah itu, ada motornya gitu. Nah, ini apa motornya? Kita sebut dengan pusat pertumbuhan wilayah. Jadi wilayah, ini pengertiannya wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat. Kita garis bawahi. Oh, ini masih kuning ya, aku merah dulu deh biar jelas. Bentar. Oke. Pusat pertumbuhan adalah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya itu sangat pesat, sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi kawasan-kawasan lain atau wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Kalau suatu wilayah itu punya power, dia itu punya perkembangan yang sangat bagus, maka dia akan punya sesuatu atau punya kekuatan untuk mengembangkan wilayah di sekelilingnya dia gitu. Terus yang kedua, ada pengaruh dari pusat pertumbuhan. Tadi kan si pusat pertumbuhan itu kan wilayah yang mempengaruhi, otomatis dia punya pengaruh. Pengaruhnya apa aja? Ternyata ada dua jenis nih, ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Pengaruh positif dulu kita bahas, atau spread effect-nya. A. Terbukanya kesempatan kerja, itu sudah pasti. Kalau misalkan suatu wilayah itu dia sebagai pusat pertumbuhan atau dia itu sebagai pusat aktivitas, pasti banyak lapangan pekerjaan. Yang kedua, banyak investasi yang masuk. Maksudnya gimana? Ketika suatu wilayah itu berkembang pesat dalam segi perekonomian, pasti investor itu mau atau bahkan sangat mau untuk berinvestasi di sana. Yang ketiga, upah buruh itu semakin tinggi. Upah buruh semakin tinggi ya iya, karena kan pasti suatu wilayah yang perekonomiannya maju, upah dari buruhnya itu juga pasti besar gitu. Terakhir, penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Ini maksudnya penduduk desa itu dapat memasarkan bahan mentah di pusat pertumbuhan itu. Jadi bisa membangun si desanya juga. Gitu, itu dampak positifnya. Tapi punya dampak negatif, apa aja nih? Pertama, ada ketimpangan regional dan ketimpangan internasional. Ketimpangan berarti kan ada wilayah yang maju banget, ada wilayah yang miskin banget. Ada negara yang maju banget, ada negara yang miskin banget. Itu adalah salah satu dampak dari pusat pertumbuhan wilayah gitu. Terus yang ketiga, tadi 1-2 udah ya sekalian. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Kenapa gitu? Oke, yang namanya pusat pertumbuhan itu biasanya dia kan terletaknya di perkotaan. Sedangkan petani itu kan biasanya adanya di desa. Tadi di depan kita udah belajar, desa itu sebagai penyuplai dari perkotaan gitu. Dan dengan adanya interaksi desa kota, bisa mengakibatkan masyarakat desa itu untuk lebih tertarik bekerja di perkotaan. Sehingga di wilayah pedesaan itu lahan pertaniannya itu nggak ada yang ngurus gitu. Jadi desa itu sangat bergantung kepada kota, sehingga petani itu kesejahteraannya menjadi turun lagi gitu. Ini yang D nyambung sama yang tadi, besarnya ketergantungan masyarakat desa terhadap wilayah pusat pertumbuhan. Tadi kalau masyarakat desa banyak yang kerja di kota, selain pertanian gak ada yang ngurus, si desa itu jadi bergantung sama kota gitu, dia nggak bisa berdiri sendiri. Terus yang terakhir, lingkaran setan kemiskinan. Maksudnya gimana tuh? Lingkaran setan kemiskinan ini adalah karena desa itu dia berinteraksi dengan kota dan kota itu memberi pengaruh terhadap desa.
bisa memunculkan ketimpangan perekonomian yang memunculkan kemiskinan di desa. Gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang wilayah dari pusat pertumbuhan di zaman Orde Baru dan zaman sekarang. Ini ada sedikit perbedaan. Oke, lihat. Pada zaman Orde Baru itu pusat pertumbuhan wilayah itu dicanangkan pada Rapelita II pada tahun 1974 sampai 1978. Nah, di sini pembangunan nasional dilakukan melalui sistem regionalisasi. Ini ada sistem regionalisasi atau sistem pewilayahan. Masih ingat gak sistem pewilayahan yang waktu itu kita bahas? Wilayahnya dibagi-bagi lagi menjadi wilayah lebih kecil. Ini dengan kota-kota utama sebagai kutub. Nih, kota utamanya itu dia sebagai kutub atau pusat pertumbuhannya. Kita lihat di peta aja biar makin gampang. Nah, ini adalah peta Indonesia yang sudah dibuat pewilayahannya. Terus penjelasannya ada di tabel sini. Sekarang kita coba lihat ya. Di sini ada 4 wilayah pusat pembangunan utama. Ini nih. Atau biasanya itu dia disingkat dengan WPU, wilayah pusat pembangunan atau wilayah pembangunan utama. Ini ada 4 pusat. Ada A, ada B, ada C, ada D. Gitu. Oke, terus wilayah pembangunan utama ini dia memiliki kota pusatnya atau memiliki pusat pertumbuhannya di kota yang sangat pesat berkembangnya. Apa aja? Lihat tabel. Yang A dia itu ada Medan sebagai kota pusatnya. Yang B ada Jakarta. Yang C ada Surabaya. Yang D ada Ujung Pandang atau ada Makassar. Nah, itu adalah wilayah pembangunan utama dengan pusat pertumbuhannya adanya di wilayah-wilayah tersebut. Terus wilayah A ini kita lihat tuh ada garis putus-putus kan di situ. Garis putus-putus itu adalah wilayah pembangunannya. Jadi wilayah A itu kita bagi lagi, dibagi lagi beberapa wilayah. Ini ada A1, A2, ada B3, 4 dan berapa nih? 6, ada C5 dan 7, ada D8, 9 dan 10. Yang mana masing-masing wilayah pembangunan ini juga pasti punya pusatnya. Coba kita lihat. Yang A nih, A1, dia itu wilayahnya Aceh, Sumatera Utara, pusatnya ada di Medan. Yang A2, Sumatera Barat, Riau, pusatnya ada di Pekanbaru. Terus Jakarta, berarti dia itu di B3. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, pusatnya ada di Palembang dan seterusnya. Nanti kamu bisa salin catatannya, nanti bisa salin ulang gitu, biar lebih ingat bagiannya di mana. Gitu. Itu adalah pusat pertumbuhan pada masa Orde Baru. Sekarang kita lihat pusat pertumbuhan di masa sekarang atau zaman sekarang. Ini ada sedikit perbedaan dengan yang masa Orde Baru itu. Nah, di zaman sekarang dia itu pusat pertumbuhan wilayahnya tercantum pada Master Plan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI pada tahun 2011 sampai 2025 gitu. Tujuannya apa? Mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan keunggulan nih. Keunggulan dan potensi strategis wilayah dalam 6 koridor. Apa aja tuh 6 koridor? Kita lihat di sini. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke, aku jelasin dulu yang tujuannya ini ya. Tujuannya maksudnya apa? Setiap pulau di Indonesia atau setiap wilayah di Indonesia punya potensi yang berbeda-beda gitu. Jadi potensi yang berbeda di masyarakat itu bisa dijadikan modal untuk membangun wilayahnya. Jadi nggak harus seragam gitu modal pembangunannya. Kalau misalkan wilayahnya itu dia punya potensi pertanian yang tinggi, ya udah dikembangkan dari pertanian. Kalau wilayahnya itu punya potensi kelautan yang besar, ya udah dari kelautan gitu. Nah, terus di sini ada strategi pelaksanaan MP3EI adalah dengan mengintegrasikan 3 elemen utama. Elemennya apa aja? 1. Mengembangkan potensi wilayah di 6 koridor. Tadi masing-masing wilayah punya potensi dan mulai dikembangkan. Itu adalah strategi itu adalah elemen yang utama. Elemen yang pertama tadi.
Elemen kedua sekarang, memperkuat konektivitas nasional. Konektivitas artinya berhubungan dengan interaksinya gitu. Maksudnya gimana? Jadi kan Indonesia kan negaranya kepulauan nih. Jadi dari wilayah yang kepulauan itu dia saling berhubungan satu dengan yang lainnya gitu. Oke, terus yang ketiga, memperkuat kemampuan sumber daya manusia atau SDM-nya. Karena mau nggak mau potensi wilayah yang besar harus didukung dengan sumber daya manusia juga yang besar. Itu adalah 3 elemen utama yang harus dikembangkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia. Coba, satu tadi adalah dia mengembangkan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Yang kedua, itu memperkuat konektivitas nasional. Yang ketiga, memperkuat kemampuan sumber daya manusianya. Oke, gampang kan? Pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Teori pertumbuhan wilayah. Ini teori yang pertama adalah teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory menurut Pirrox. Iya, ini yang tadi udah kita bahas di depan tadi. Jadi, teori kutub pertumbuhan menurut Pirrox ini kan tadi di depan kan kita udah bilang kalau wilayah itu akan terbangun ketika ada kutub pertumbuhan. Di sini juga definisinya hampir mirip. Pembangunan sebuah kota atau sebuah wilayah merupakan hasil dari proses dan tidak terjadi serentak gitu. Jadi, pembangunan sebuah wilayah itu merupakan proses dan terjadinya itu tidak serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Makanya tadi bilang, kalau ada wilayah itu yang lebih maju, maka wilayah tersebut akan lebih mudah untuk membangun wilayah sekitarnya. Gitu. Intensitasnya berbeda tergantung potensinya. Tempat atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan atau pengembangan dinamakan kutub pertumbuhan. Jadi kutub pertumbuhan itu adalah lokasi yang menjadi pusat pembangunan nih, pusat pembangunan atau pengembangan itu. Oke, terus lanjut. Masih di teorinya Pirrox. Growth pole atau kutub pertumbuhan itu adalah apa? Itu adalah pusat kegiatan ekonomi gitu. Nah, ciri-cirinya tuh apa? Apakah semua wilayah itu adalah pusat kegiatan ekonomi? Kita lihat ciri-cirinya. Pertama, kutub pertumbuhan itu dia harus konsentrasinya tinggi. Maksudnya apa? Konsentrasi ekonomi, konsentrasi masyarakat, aktivitas, interaksi itu harus paling tinggi dibandingkan daerah yang lain. Artinya wilayahnya itu dinamis. Ingat tuh, wilayah fungsional sama wilayah formal di video sebelumnya. Oke, yang kedua, tingkat teknologinya itu maju. Kalau wilayah itu sebagai konsentrasi, maka ya teknologinya pasti maju gitu, karena di sana yang paling pesat. Yang ketiga, mendorong perkembangan industri di sekitarnya. Itu jadi harus bisa mengembangkan industri yang ada di sekitarnya dia. Yang keempat, manajemen yang profesional dan modern. Artinya orang-orangnya itu manusianya itu sudah bekerja secara profesional dan modern, dia itu nggak gaptek lah bahasanya. Terus yang kelima, sarana dan prasarannya sudah lengkap gitu. Oke, nah ini adalah gambaran dari teori kutub pertumbuhan. Kalau misalkan kita lihat ini bulat yang besar itu nih, bentar. Bulat-bulat yang besar ini adalah core industri atau industri intinya. Terus bulat-bulat yang kecil itu dia adalah industri yang apa ya, ibaratnya industri yang lebih kecil lagi gitu lah skalanya. Terus ada secondary industri, dia itu pusat industri juga tapi lebih kecil daripada yang core industri. Terus dia juga punya industri yang berkaitan tadi tapi lebih kecil. Oke, sini lihat yang gambar A atau nih gambar A, terus yang di bawah ini aku kasih gambar B ya. Gambar A, di semua area sini dia ada wilayah industrinya. Tapi ada satu area di mana ada core industrinya atau inti dari industrinya. Maka di sekitar wilayah core industri tadi yang ini nih, yang area sini, itu kita bisa lihat industrinya lebih berkembang, lebih padat gitu di situ dibandingkan wilayah lain. Itu maksudnya si kutub pertumbuhan. Sekarang lihat gambar B. Di sini ada dua area nih.
ada area 1 sama ada area 2 yang sama-sama itu juga ada wilayah industri yang terbangun gitu. Tapi kalau kita perhatikan, area 2 itu dia lebih terbangun daripada area 1. Kenapa? Coba kita lihat. Area 1 punya secondary industri, ada 1 biji nih. Di area 2 juga punya, ada 2. Oh, tapi ternyata di sini dia ada core industrinya. Ada pusat yang lebih besar lagi. Makanya yang area 2 itu dia lebih terbangun gitu, atau lebih berkembang karena pusatnya di situ lebih banyak. Itu maksudnya teori kutub pertumbuhan. Oke, sampai sini paham ya? Nah, lanjut masuk ke teori yang kedua. Ini adalah teori tempat sentral atau central place theory menurut Walter Christoller, atau kalau di buku-buku atau di soal itu suka dibilangnya teori Christoller. Ini adalah jenis teori yang biasanya sering keluar di soal-soal mau ulangan atau misalkan UTBK. Sorry, bukan UTBK, kalau dulu namanya SBMPTN gitu. Itu sering keluar soal-soal ini. Sekarang kita lihat teori ini ngomongin apa. Nah, tempat sentral kan berarti artinya dia tuh pusat ya, atau intinya. Diasumsikan sebagai tempat yang memberikan peluang kepada manusia yang jumlahnya maksimum. Ini manusia yang jumlahnya maksimum atau jumlahnya banyak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan maupun sebagai pihak yang dilayani. Maksudnya apa? Gini misalkan, ada sebuah perkotaan kan orangnya banyak gitu kan. Nah, di dalam perkotaan ini adalah masyarakatnya itu ada yang sebagai orang yang memberikan pelayanan dan ada orang yang dilayani. Kira-kira kayak gitu. Sekarang kita lihat konsep dasarnya. Ini, dalam teori tempat sentral, di sini ada 2 istilah yang sangat terkenal, itu threshold dan range. Nah, lihat gambar yang ini, yang satu. Di gambar satu ini ada area A dan area B. Area A itu adalah thresholdnya. Area B itu adalah range-nya. Apa tuh threshold? Lihat. Merupakan minimal populasi yang dibutuhkan untuk terciptanya pelayanan barang atau jasa. Jadi, di daerah A ini dia adalah pusat dari si penduduknya itu adanya di A situ. Gitu. Terus yang B, jarak maksimum atau range-nya tadi adalah jarak maksimum penduduk untuk mendapatkan pelayanan atau jasa. Maksudnya apa? Ini yang titik tengah ini kan sebagai inti nih. Di sini sampai batas terluar ini hilang lagi. Nah, sampai batas terluar sini nih dan sekelilingnya semuanya itu adalah batas terluar di mana masyarakat ini mendapatkan pelayanan atau jasa. Atau masyarakat di sini juga mendapatkan pelayanan atau jasa. Gitu. Itu maksudnya dari si threshold dan range. Kenapa? Semakin jauh dia tidak mendapatkan pelayanan. Ya iya, contohnya kayak misalkan Contohnya kayak misalkan sebuah pusat kota deh. Ada pusat kota, pasti kan ada pinggiran kota. Yang lebih terbangun itu kan biasanya pusat kotanya karena dia lebih banyak pelayanan di sana. Sedangkan pinggiran kotanya itu biasanya pelayanannya jadi lebih terhambat, bisa dari aksesibilitasnya, bisa juga dari kemampuan masyarakatnya dan lain-lain. Gitu. Oke, kemudian wilayah yang lingkaran ini itu bisa digambarkan juga seperti ini. Maksudnya apa, ini kan satu, ini banyak gitu. Nah, yang namanya satu wilayah pasti punya wilayah tetangganya kan. Nah, ini dia itu wilayah satu dengan tetangga-tetangganya di sekelilingnya dia. Gitu. Ternyata kalau misalkan kita ngelihat lingkaran yang disusun seperti ini, ada area-area yang tidak mendapatkan pelayanan. Yang mana? Itu yang ini, itu yang segitiganya ini. Yang ini, terus ada lagi yang ini, aku kasih tanda silang. Ini juga, ini juga, ini juga. Itu adalah wilayah yang tidak mendapatkan pelayanan gitu. Gimana caranya biar dia dapat pelayanan? Ya udah, akhirnya ditumpuk di seperti ini. Ini gambar 2 ya, ini gambar 3 nih, seperti gambar 3. Di overlapping bahasanya. Jadi ditumpuk sehingga semuanya itu mendapatkan pelayanan. Dan terciptalah di gambar yang keempat atau konsep wilayah heksagonal. Itu konsep wilayah yang terkenal dari teorinya Christoller gitu. Jadi wilayah itu digambarkan sebagai simpul dari heksagonal seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, terus
kita masuk ke asas dari teori pertumbuhan wilayah. Asasnya itu ada 3. Ada asas pasar, nanti ada asas transportasi, dan yang ketiga itu ada asas administrasi. Asas pasar itu di sini atau K3 bisa dilihat seperti itu gambarnya. Itu ketinggalan tuh judulnya. Nah, ini definisinya. K3 itu melambangkan prinsip pasar. Ya, tadi kita udah bahas. Pada model ini, jarak antar pusat pasar diminimalisir agar biaya transportasi dapat seminimal mungkin. Pendekatan ini bertujuan agar pembeli dapat lebih mudah mengakses pasarnya. Gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan yang namanya pasar kan dia sebisa mungkin transportasinya itu murah gitu kan, biar gak terlalu banyak modal yang dikeluarkan gitu. Jadi gimana caranya agar wilayah-wilayah itu mendapatkan pelayanan pasar atau pelayanan dari si perjualan barang dan jasanya itu lebih mudah. Ya udah, itu pakai yang asas K3 gitu. Kenapa sih dia itu K3? Nah, coba lihat di sini. Ini ada satu wilayah yang utuh nih di tengah. 1 ditambah sekelilingnya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 heksagonal. Kita tulis 6. Tapi dari ke-6 ini yang diambil itu kan cuma sepertiganya. Makanya 6 ini kita kali sepertiga. Sama dengan berapa? 1 ditambah 6 kali sepertiga kan berarti 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Itu kenapa dia disebut dengan asas K3 gitu. Selanjutnya ada gambarnya. Tadi sepertiga, sekarang setengah. Kira-kira? Nah, ya, asas transportasi, betul. Jadi di sini ngomongin tentang teori pertumbuhan wilayah atau teorinya Christoller tadi berdasarkan transportasinya atau transportasi optimum. Keempat, melambangkan prinsip transportasi. Pada model ini, panjang jalan diefisiensikan karena langsung menuju subpusat. Maksudnya apa? Kita lihat nih. Ini kan pusat. Daerah sekelilingnya itu kan pasti juga punya pusat di daerah sini. Gitu. Oke, bentar biar lengkap. Nah, karena daerah sekelilingnya itu punya pusat, dari pusat ini menuju ke pusat daerah sekitar, jarak yang terdekat itu pasti dengan garis lurus. Makanya kita buat 3 garis lurus ke sana. Ini nggak lurus ya garisnya. Oke. Nah, malah kehapus semua. Bentar. Oke. Sebentar. Nah, ini harus dicoba biar lurus. Nah, anggap aja itu lurus. Lanjut. Nah, di sini jarak tergampang atau jarak terpendek atau tercepat dari satu pusat ke pusat lain yaitu dengan cara garis lurusnya. Ternyata ketika dia itu dipotong dengan garis lurus, maka kita bisa ngeliat tuh ada setengah dari wilayah transportasi atau wilayah daerah sekitarnya itu yang masuk ke area utama. Jadi ada satu daerah utama ditambah 6 daerah di sekelilingnya, tapi yang diambil itu cuma setengah. Maka dia akan mendapatkan 1 ditambah 6 kali setengahnya berarti kan 3 ditambah 1, 4. Itu kenapa dia jadi keempat. Itu. Jadi intinya asas transportasi itu dia berdampak pada setengah wilayah sekitar. Lanjut, yang terakhir. Nah ini, tadi udah sepertiga, ini setengah, yang ini 1 semuanya. Ini adalah asas administrasi. Gitu, asas administrasi maksudnya gimana? K7 melambangkan prinsip administrasi. Pada model ini seluruh wilayah heksagon luar masuk ke dalam area pusat pasar atau pasar pusat. Tujuan utamanya dari model ini adalah efisiensi administratif dan juga kontrol pemerintah. Gitu. Jadi kalau ini semua area sekitarnya atau area sekelilingnya itu masuk dalam kontrol tengah ini. Gitu. Jadi semuanya dapat terhubung atau dapat dikuasai oleh si pusat utamanya. Nah kalau ini gimana? Ada satu pusat ditambah 6 dari semua
wilayah sekelilingnya, itu berarti kan semua bagian, berarti kita tulis 1 ditambah, kok ditambah lagi, udah tadi ya. Nah tuh 1 ditambah 6 plus 1 sama dengan 7. Oh ini udah ada di situ. Gitu, itu adalah asas teori tempat sentral. Nah gimana? Itu tadi materi kita tentang konsep wilayah dan tata ruang. Jadi materinya selesai sampai di sini untuk konsep wilayah dan tata ruang. Oke, untuk materi ini, kalau misalkan ada yang masih bingung-bingung, kalian bisa boleh putar lagi videonya, atau misalkan kalian boleh baca dari sumber-sumber yang lain gitu, biar makin paham. Oke, kalau begitu cukup sekian dari kakak. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa paham sama materinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?